Buat penonton Attack on Titan, gimana bro endingnya? Bagiku itu bener-bener ending yang epic. Animasinya bagus, apalagi animasi 3D Maneuver-nya yang udah lama nggak kita lihat lagi di Attack on Titan. Untungnya MAPPA Studio bisa menyaingi animasinya Wit Studio. Ya walaupun deadline-nya itu lama, tapi animasinya tetap bagus lah, nggak kayak animasi. Belum lagi alur ceritanya yang ternyata bikin kita kegocek gitu. Nggak disangka-sangka, ternyata cintalah yang menjadi landasan dari Attack on Titan. Aku berani bilang kalau kalian gak bakal rugi untuk nonton Attack on Titan. Buat yang belum nonton, aku ingatkan konten ini berisi spoiler. Oke, lanjut. Buat yang belum tahu alur cerita AOT, kita bahas ringkasan ceritanya sedikit. Jadi awalnya di dunia itu dihuni oleh manusia yang tersisa dari ancaman para Titan. Titan itu apa? Titan adalah makhluk raksasa yang memakan manusia. Mereka bukan karnivora, mereka bukan pemakan daging. Karena mereka tidak memakan hewan, mereka hanya memakan manusia. Nah, jadinya umat manusia yang tersisa ini berpikir kalau Titan itu diciptakan hanya untuk memusnahkan manusia. Atau bisa kita bilang kiamat untuk manusia. Manusia-manusia yang tersisa ini melindungi diri mereka di dalam sebuah tembok yang mengelilingi tempat tinggal mereka. Dindingnya sangat tinggi dan juga sangat tebal, sehingga para Titan itu tidak bisa menerobos masuk ke dalam. Eren sebagai MC bersama dengan saudari angkatnya yaitu Mikasa dan juga sahabatnya yang namanya Armin menyaksikan kalau kota mereka diserang oleh kolosal Titan. Titan yang sangat tinggi yang bahkan tingginya itu bisa menyaingi tinggi temboknya. Dan ya setelah kejadian itu banyak manusia yang meninggal termasuk ibunya Eren. Mereka akhirnya bergabung dengan pasukan pengintai bersama dengan teman-teman mereka yang lain. Melalui serangkaian pertempuran yang epik dan juga konspirasi di balik dinding-dinding tersebut, mereka akhirnya mengungkap rahasia besar tentang asal-usul Titan, serta fakta bahwa manusia bisa berubah menjadi Titan. Sementara konflik antara manusia dan Titan itu terus berkembang, sekelompok orang yang berasal dari luar tembok, yang sebenarnya udah menyusup sejak kemunculan kolosal Titan itu, mengungkap jati diri mereka di hadapan Eren dan juga teman-temannya Eren. Eren dan kawan-kawan akhirnya melawan penyusup tersebut, seperti Armor Titan, kolosal Titan, Female Titan, dan juga Beast Titan. Pertempuran sengit memuncak dengan serangkaian pengorbanan. Pada akhirnya, kebenaran tentang asal-usul Titan, tujuan dari para penyusup tersebut, dan sejarah tentang bangsa mereka mulai terungkap. Ternyata umat manusia yang berada di dalam tembok itu bukanlah umat manusia yang tersisa di bumi, melainkan mereka adalah bangsa yang disebut iblis oleh bangsa lain. Dikarenakan kekuatan Titan mereka yang mereka gunakan untuk menginvasi bangsa-bangsa lain. Bangsa mereka itu namanya bangsa Eldia. Nah, bangsa Eldia ini pernah dikalahkan oleh bangsa Marley, dan bangsa Marley tersebut berhasil merebut beberapa kekuatan Titan. Nah, akhirnya sang raja bangsa Eldia itu mengundurkan diri. Mereka mengasingkan diri ke Pulau Paradis namanya. Di situ sang raja menggunakan kekuatan Titan untuk membuat Titan-Titan yang besar itu berbaris dan mengeraskan diri mereka sehingga membentuk sebuah tembok. Nah, Eren itu kan bisa melihat masa depan, dan dengan mengetahui hal itu, dia menggunakan kekuatannya untuk menciptakan perdamaian dan melindungi bangsanya sendiri dengan mengguncangkan dunia, yaitu Rumbling, injek-injek bumi. Tapi pada akhirnya Eren mengorbankan dirinya untuk dibunuh oleh teman-temannya agar bisa menyelamatkan umat manusia yang tersisa dan supaya teman-temannya ini dianggap sebagai pahlawan. Jadi Eren di situ rela dianggap sebagai orang jahatnya agar bangsa dan teman-temannya dianggap sebagai pahlawan. Terus kalau ceritanya seperti itu, bagian romansnya di mana? Bagian yang berlandaskan cinta itu di mana, Bang? Itu ada dalam bagian diri Mikasa yang mencintai Eren dan juga pendahulu mereka yaitu Ymir yang jatuh cinta kepada Raja Fritz. Buat yang belum nonton, kalian tonton aja fullnya, karena kalau diceritakan di sini bakal kepanjangan. Oke, buat yang belum tahu tentang mitologi Nordik, kita akan bahas secara singkat mulai dari penciptaannya sampai Ragnarok. Jadi pada abad kekosongan, alam semesta itu cuma ada dua, yaitu alam api dan juga alam es. Pertemuan api dan es itu menciptakan raksasa yang bernama Ymir. Yang mana Ymir bisa menciptakan raksasa-raksasa yang lain melalui bagian dari dirinya tanpa proses perkawinan. Perlu diingat kalau ras raksasa di sini ukurannya tidak selalu besar. Ada juga ras raksasa yang ukurannya seukuran manusia. Nah, kemudian dari pertemuan api dan es itu juga melahirkan sesosok dewa yang bernama Buri. Dewa Buri menciptakan putranya sendiri, sampai pada akhirnya lahirlah Dewa Odin dan dua saudara lainnya. Dewa Odin menganggap kalau ras raksasa itu adalah ancaman bagi mereka.
Karena kehadiran Ymir itu melahirkan banyak banget raksasa, sehingga populasi raksasa itu semakin membesar. Oleh karena itu Dewa Odin bersama dengan dua saudaranya berencana untuk membunuh Ymir. Nah, kemudian dari tubuh Ymir yang besar itu, Dewa Odin dan dua saudaranya itu menciptakan dunia, yang mana dunia tersebut dibagi menjadi 9 alam, yang mana ke-9 alam itu dihubungkan dengan pohon kosmik yang bernama Yggdrasil. Jadi ada alam untuk manusia, ada alam untuk para dewa, ada alam untuk para kurcaci, para elf, dan lain-lain. Di bagian akar pohon terdapat naga yang bernama Nidhogg yang selalu menggigiti akar pohon agar keseimbangan alam menjadi kacau. Kemudian dua manusia pertama diciptakan oleh Dewa Odin dengan menggunakan kayu dari pohon ash yang berada di Midgard. Midgard itu kan alam untuk manusia. Di situ Dewa Odin menciptakan sebuah dinding yang mengelilingi Midgard, yang mana dinding tersebut bertujuan untuk melindungi manusia dari serangan para ras raksasa. Setelah itu Dewa Odin mengorbankan matanya dan juga menusuk dirinya dengan tombak, kemudian gantung diri di sebuah pohon untuk mendapatkan kebijaksanaan dan juga penglihatan masa depan. Dari situlah dia mendapatkan penglihatan atau ramalan masa depan tentang terjadinya Ragnarok atau kiamatnya mitologi Nordik. Dewa Odin memiliki dua burung gagak yang dia gunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai alam. Ada juga Berserker yang mana itu adalah prajurit yang ganas yang menyembah Dewa Odin dan melekatkan diri mereka pada istana kerajaan sebagai pengawal dan suka mengamuk di dalam pertempuran. Berdasarkan ramalan masa depan yang dilihat oleh Dewa Odin, para ras raksasa akan bergerak untuk menghancurkan seluruh alam semesta, terkhusus para dewa dan juga manusia. Naga Nidhogg yang berada di akar Yggdrasil akan terlepas dari sana dan ikut membantu para ras raksasa untuk menghancurkan para dewa. Dan nanti akan ada beberapa dewa saja dan juga dua manusia yang masih hidup atau selamat dari kiamat tersebut, dari Ragnarok, yang mana mereka nantinya lah yang akan membangun dunia ini kembali. Dan mereka percaya bahwa Ragnarok akan terjadi kembali karena musuh-musuh para dewa masih ada yang selamat. Oke, aku yakin beberapa dari kalian udah menyamakan beberapa titik yang ada di Attack on Titan dengan mitologi Nordik. Tapi mari kita bahas persamaannya bareng-bareng supaya semuanya paham. Kalau kita lihat dari latar tempatnya, ini terinspirasi dari bangunan-bangunan yang ada di bagian barat atau di bagian benua Eropa. Lebih tepatnya bangunannya itu ala-ala Jerman gitu coy. Bisa kita lihat juga dari nama-nama karakternya itu bukan mengambil nama-nama Jepang, melainkan nama-nama barat seperti Eren, Armin, Reiner, Annie, Fritz, dan lain-lain. Lalu Titan di anime ini merupakan manusia yang bisa berubah menjadi Titan. Nama Titan sendiri itu mengambil dari mitologi Yunani, penguasa dunia generasi kedua, setelah Primordial sebelum The Olympians. Dan mereka berwujud raksasa. Tapi pada akhirnya kekuasaan para Titan itu dilengsarkan oleh The Olympians, oleh Zeus dan juga saudara-saudaranya. Ymir di Attack on Titan adalah seorang budak Raja Eldian sekaligus orang pertama yang mendapatkan kekuatan Titan. Sedangkan di mitologi Nordik, Ymir adalah raksasa pertama dan juga nenek moyang dari para ras raksasa yang ada di mitologi Nordik. Sebelum Ymir mendapatkan kekuatan Titannya, dia melepaskan babi dari kandangnya sehingga itu membuat sang raja menjadi marah. Mata Ymir kemudian dicongkel lalu Ymir dibiarkan lari, tapi dia dikejar-kejar oleh prajurit. Nah, pada saat lari itu kaki Ymir sempat tertusuk oleh anak panah. Dan tak lama kemudian dia menemukan sebuah pohon dan masuk ke dalam pohon tersebut. Setelah Ymir terpeleset dan masuk ke dalam genangan air, di sana terdapat makhluk yang bentukannya seperti halusigenia. Dan entah apa yang terjadi, kemudian intinya hal itu membangkitkan kekuatan Titan. Bagian ini bisa kita sandingkan dengan Dewa Odin. Sebelum Dewa Odin mendapatkan kekuatan untuk melihat masa depan, dia pergi ke sumur Mimir dan mengorbankan satu matanya untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Sama seperti Ymir yang matanya dicongkel sebelah. Dewa Odin juga mengorbankan dirinya dengan menusukkan tombak ke dalam dirinya dan juga menggantungkan diri ke sebuah pohon untuk mendapatkan kemampuan membaca runes. Di Attack on Titan, Ymir tertusuk dengan anak panah. Pohon kosmik Yggdrasil juga bisa dikaitkan dengan pohon besar yang ditemui oleh Ymir. Pohon kosmik itu juga bisa dikaitkan dengan pohon yang bercahaya yang berada di alam Ymir atau Ymir Path. Kemudian Ymir yang masuk ke dalam genangan air itu bisa kita kaitkan dengan sumur Mimir. Buat yang belum tahu, sumur Mimir itu adalah sumur yang berada di salah satu 3 akar besar pohon Yggdrasil. Jadi lokasi sumurnya itu di bagian akar tuh. Makhluk halusigenia dikaitkan dengan naga Nidhogg yang berada di akar pohon Yggdrasil. Lalu di Attack on Titan, kita bisa melihat kalau Eren dan juga Zeke menggunakan suara mereka, menggunakan teriakan mereka untuk mengendalikan para Titan.
Sesuai dengan arti nama Ymir yang kalau kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah teriakan atau scream dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, unsur teriakan itulah yang dipakai sebagai kekuatan untuk mengendalikan para Titan. Lebih tepatnya, mindless Titan. Baru kemudian ketika Ymir mati, karena melindungi Raja Biadab itu, untuk mempertahankan kekuatan Titan, Raja Fritz memerintahkan anak-anaknya Ymir, ketiga anak Ymir, untuk memakan setiap bagian dari tubuh Ymir. Jadi kekuatan Titan itu turun ke ketiga anaknya ini, yang mana melalui keturunan-keturunannya nanti akan ada 9 Titan dengan kekuatan yang besar yang biasa kita sebut dengan Titan Shifter. Dalam mitologi Nordik, raksasa Ymir dibunuh oleh 3 dewa bersaudara, sama-sama 3 nih, yaitu Dewa Odin, Vili, dan Ve. Alasannya udah kujelaskan tadi ya. Nah, kemudian Dewa Odin dan saudaranya itu kan memecah badannya Ymir untuk membangun sebuah dunia yang dibagi menjadi 9 alam. Yang mana 9 Titan Shifter yang ada di Attack on Titan itu bisa kita bilang mewakili dari 9 alam mitologi Nordik. 3 anak-anaknya Ymir ini memecah kekuatan Titan menjadi 9, ketiga dewa di mitologi Nordik memecah badannya Ymir menjadi 9 alam. Nah, jadi sama-sama 3, sama-sama 9. Jadi founding Titan itu mewakili Asgard, alamnya para dewa-dewi Aesir. Titan penyerang, Titannya Eren, itu mewakili alam Vanaheim, alam yang dihuni oleh dewa-dewi Vanir. Karena Eren bisa melihat masa depan, dewa-dewi Vanir pun juga punya mantra untuk melihat masa depan. Kemudian Titan kolosal itu mewakili Jotunheim, alam para ras raksasa. Ya, kalian udah tau lah alasannya kenapa. Kemudian ada female Titan yang mewakili Alfheim, yaitu alam para elf, peri cahaya. Baru Armor Titan itu mewakili alam Muspelheim, alam api, karena Armor Titan itu yang paling tahan terhadap ledakan dan juga api. Baru ada Warhammer Titan itu mewakili alam es. Lalu Jau Titan itu mewakili Svartalheim, alamnya para kurcaci, karena ya bentukan mereka itu sama-sama kecil. Setelah itu ada Char Titan mewakili Midgard, alamnya para manusia, karena ya Titan inilah yang paling lemah di antara yang lain dari segi kekuatannya. Terakhir Beast Titan yaitu mewakili alam Helheim. Bisa dibilang ini adalah underworld-nya mitologi Nordik. Sama seperti Hel, penguasa underworld, dia bisa memerintahkan orang yang sudah mati untuk menuruti perintahnya. Ini identik sama Beast Titan yang mengendalikan para Titan-Titan di bawahnya. Tapi bagian ini adalah cocok logi dari para fans ya coy. Karena dari yang aku baca, ada beberapa dari mereka yang mengaitkannya dengan alam yang berbeda-beda. Kayak ketukar-tukar gitu coy. Jadi aku kurang tahu mana yang benar. Kemudian seluruh Titan Shifter itu baik dari masa lalu sampai ke masa yang sekarang, mereka semua itu kan terhubung dengan pohon kosmik yang ada di Ymir Path. Nah, sama halnya dengan mitologi Nordik yang mana ke-9 alamnya terhubung dengan pohon kosmik Yggdrasil. Kemudian kita bisa lihat dari gambar ini. Di situ Ymir menerima sebuah apel. Terus kenapa harus apel? Kenapa nggak buah yang lain? Ini ada kaitannya dengan mitologi Nordik. Jadi di mitologi Nordik itu ada apel yang bisa membuat kita menjadi awet muda. Kembali muda, lebih tepatnya di usia kita yang paling prima. Dan itu digunakan oleh para dewa untuk membuat umur mereka menjadi lebih panjang lagi. Apel itu dinamai apel Idun yang dijaga oleh Dewi Idun. Lalu di Attack on Titan kita mengetahui kalau umur dari para Titan Shifter itu adalah 13 tahun sejak mereka mendapatkan kekuatan tersebut. Kenapa harus 13 tahun? Kenapa nggak 9 tahun biar kayak nomor ke-9 Titan atau ke-9 alam mitologi Nordik? Katanya sih ini karena Ymir itu mati di usia 13 tahun. Jadi keturunan-keturunannya itu umurnya tidak akan melebihi yang atasnya, yaitu si Ymir. Jadi ya karena Ymir matinya 13 tahun ya yang lain juga umurnya itu 13 tahun maksimal. Dan kalau kita hitung tangan yang menunjuk Ymir pada saat sidang tentang babi yang dilepaskan itu, jumlah tangannya yang menunjuk itu juga ada 13. Tapi ya menurutku agak ngeri ya coy. Usia 13 tahun tapi udah punya 3 anak. Masa kecilnya itu kasihan banget. Nah, kembali lagi ke topik kenapa harus 13? Itu karena ada mitos di Eropa sana, di bangsa-bangsa Nordik sana, kalau angka 13 itu adalah angka sial bagi mereka. Karena banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang dampaknya itu negatif yang terjadi di tanggal 13. Angka 13 juga berkaitan dengan salah satu cerita di mitologi Nordik, di cerita kematian Baldur. Jadi ceritanya itu ada 12 dewa yang berpesta untuk merayakan Baldur yang menjadi abadi. Semua unsur yang ada di alam semesta ini dimintai sumpah oleh ibunya Baldur untuk tidak melukai Baldur. Cuman ada satu tanaman yang tidak dimintai sumpahnya. Nah, kemudian datanglah dewa yang ke-13 yaitu Dewa Loki. Dan benar aja dewa ke-13 itu yaitu Dewa Loki membuat hal yang sangat-sangat fatal. Dia membunuh Baldur dengan anak panah yang terbuat dari tanaman tersebut.
yang tidak dimintai sumpahnya itu. Jadi intinya angka 13 itu adalah angka sial bagi bangsa Eropa, bangsa-bangsa Nordik sana, sehingga angka itulah yang dipakai oleh Bang Haji untuk membatasi umur para Titan Shifter. Norns adalah makhluk misterius penjaga takdir yang tampaknya tidak berasal dari jenis apapun makhluk yang ada di kesembilan alam semesta ini. Biasanya Norns direpresentasikan dengan 3 makhluk, dan nama mereka menunjukkan kemampuan mereka untuk mengkonstruksi isi waktu, seperti masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Nah, banyak fans yang mengaitkan ketiga makhluk ini ke Eren, Mikasa, dan juga Armin. Eren yang masa depan, Mikasa yang masa lalu, kemudian Armin yang masa sekarang. Tapi ada juga yang kebalik, Mikasa yang masa sekarang, Armin yang masa lalu. Pada episode 1 season 1, anime ini dibuka dengan sebuah shot 2 burung yang sedang terbang. Ini mengingatkan kita kepada 2 burung gagak Dewa Odin. Kemudian shot berikutnya menunjukkan satu mata Eren yang melihat kedua burung gagak itu. Sama halnya dengan Dewa Odin yang hanya mempunyai satu mata untuk melihat 2 burung gagaknya itu. Jadi mungkin karena referensi itulah shot ini hanya menunjukkan salah satu mata Eren, bukan kedua matanya. Kemudian ada shot di mana di situ menampilkan Eren dan Mikasa yang berada di bawah pohon. Ini seperti merujuk kepada 2 manusia yang diciptakan dari kayu oleh Dewa Odin. Ditambah lagi sebelum shot ini ada 2 shot 2 burung gagak yang terbang dari pohon tersebut. Jadi ya ini makin memperkuat shot antara Eren dan Mikasa dengan penciptaan manusia yang dilakukan oleh Dewa Odin. Oke, persamaan yang pertama, Eren dan Dewa Odin sama-sama memiliki satu mata. Lebih tepatnya Eren yang pas nyusup ke Marleya, dengan mengorbankan satu matanya, dia menyamar dan menyusup ke markas musuh. Dewa Odin juga sering menyamar sebagai pengemis di antara kerumunan manusia. Jadi sama-sama bermata satu, sama-sama menyamar di antara kerumunan manusia. Kemudian Eren bisa melihat masa depan. Begitu juga dengan Dewa Odin yang bisa meramal masa depan, melihat masa depan juga. Terus dalam pengembangan karakter Eren, kita bisa melihat kalau Eren itu berubah drastis cuy. Yang awalnya dia benci Titan dan bersumpah untuk memusnahkan seluruh Titan, sekarang ketika dia punya kekuatan Titan dan dia mampu melihat masa depan yang akan terjadi, dia ingin memusnahkan seluruh manusia kecuali warga di dalam tembok. Bisa kita bilang Eren terobsesi dengan masa depan setelah dia mendapatkan kekuatan. Untuk Dewa Odin juga terobsesi dengan masa depan ketika dia punya kekuatan untuk melihat masa depan tersebut. Setelah dia bisa melihat masa depan yaitu Ragnarok, dengan kekuatannya Odin berusaha untuk mencegah terjadinya Ragnarok. Seperti membuat Baldur menjadi abadi, membangun tembok, mencegah anak-anaknya Loki bangkit. Cuman ya apapun yang dilakukan sama aja coy, Ragnarok tetap terjadi. Nah, bedanya dengan Eren itu adalah Dewa Odin ini ingin mencegah terjadinya ramalan masa depan itu. Sedangkan Eren dengan kekuatannya berusaha untuk menciptakan Rumbling. Di Attack on Titan, dinding Maria, Rose, dan juga Sina terbuat dari kolosal Titan yang mengeraskan dirinya untuk melindungi manusia dalam tembok dari serangan luar. Di mitologi Nordik, lebih tepatnya di Asgard, ada tembok besar dan juga tebal yang dibangun oleh salah seorang raksasa. Dan tujuannya dibangun tembok itu adalah untuk melindungi rumah para dewa ini dari serangan para ras raksasa. Jadi ya di sini cukup ironis coy. Seorang raksasa membuat tembok agar para raksasa-raksasa yang lain kesulitan untuk menyerang musuhnya. Jadi kalau di Attack on Titan dindingnya itu adalah raksasanya itu sendiri, tapi di mitologi Nordik dindingnya itu dibangun sama raksasa. Kemudian ada Kastil Utgard. Kastil ini kalau nggak salah ada di season kedua. Jadi kawan-kawannya Eren itu setelah mereka menyelidiki apakah ada dinding yang jebol atau enggak, mereka itu menemukan kastil yang terbengkalai dan mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Namun apa yang terjadi? Para Titan mengetahui keberadaan mereka dan mengepung manusia-manusia ini. Jadi pada akhirnya terjadilah pertarungan antara manusia dengan para Titan di Kastil Utgard tersebut. Nah, situasi ini mirip dengan apa yang terjadi di mitologi Nordik. Jadi Dewa Thor, Dewa Loki, dan juga ada satu anak manusia datang ke Kastil Utgard dan mereka bertarung melawan para ras raksasa. Cuman mereka bertarungnya itu bukan pukul-pukulan, bukan bunuh-bunuhan. Karena kalau melakukan hal itu jelas Dewa Thor yang lebih kuat. Oleh karena itu para ras raksasa mengambil ide untuk mengadakan sebuah kontes. Seperti kontes makan, kontes minum, kontes angkat beban, kontes gulat, kontes lari, dan lain-lain. Tapi Dewa Thor, Dewa Loki, dan satu anak manusia itu kalah semua dalam kontes tersebut. Jadi ya pertarungan Dewa Thor bersama dengan dua kawannya itu melawan para ras raksasa di dalam Kastil Utgard
Sama halnya seperti para manusia yang melawan para Titan di Kastil Utgard juga. Dan satu hal yang menarik buatku adalah gambar ini. Ini adalah gambar yang mengilustrasikan cerita sebelum kedatangan Dewa Thor ke Kastil Utgard tersebut. Jadi sebelum datang ke kastil, Dewa Thor ketemu sama raksasa ini. Dewa Thor yang kecil itu tuh, dan yang raksasa ini namanya adalah Utgard Loki. Utgard Loki ini sebenarnya adalah raja di Kastil Utgard. Dan pose dari raksasa ini dipakai oleh Bang Haji ke Beast Titan. Jadi bisa kita anggap Beast Titan itu sama dengan Utgard Loki. Beast Titan memerintahkan Titan bawahannya untuk menyerang manusia. Utgard Loki sebagai raja memerintahkan raksasa-raksasa yang lain untuk melawan Dewa Thor, Loki, dan satu manusia. Mirip banget, tapi nggak kelihatan mirip. Gimana tuh ngomongnya ya? Gila sih kreativitasnya Bang Haji ini dalam memasukkan referensi Nordik ke dalam karyanya. Klan Ackerman merupakan prajurit elit dengan kekuatan yang lebih kuat dari manusia biasa, yang bertugas sebagai pengawal kerajaan. Kapten Levi dan Mikasa adalah orang terakhir yang tersisa di dalam klan tersebut. Saking kuatnya Kapten Levi, Zeke atau Beast Titan sampai takut kepadanya. Nah, klan Ackerman ini memiliki reputasi yang sama dengan Berserker, di mana mereka menyembah Dewa Odin dan berperan sebagai pengawal kerajaan. Pengabdian Mikasa terhadap Eren sama halnya seperti pengabdian para Berserker kepada Dewa Odin. Yang ini kalian pasti udah pada ngerti, Ragnarok dan juga Rumbling itu adalah hal yang mirip. Di Ragnarok, para ras raksasa mulai bergerak untuk menghancurkan seluruh alam. Rumbling adalah rencana Eren dengan menggerakkan seluruh Titan di dalam dinding untuk injak-injak bumi. Buat orang yang menormalkan genosida dan tidak sayang nyawa, termasuk nyawa seorang bayi, pasti menganggap kalau Eren itu baik dan pahlawan. Terus Eren dengan wujud founding Titan Skeletal bisa kita ibaratkan sebagai naga Nidhogg yang terbang di dalam masa perang Ragnarok untuk membantu para ras raksasa. Bisa juga dikaitkan dengan raksasa Surge yang memimpin pasukan ras raksasa. Kemudian di dalam ramalan masa depannya Dewa Odin melihat nasib dari masing-masing dewa yang akan tewas di dalam Ragnarok nanti. Seperti ending dari Attack on Titan, yang mana seluruh kekuatan Titan akan menghilang setelah Rumbling berhasil dihentikan oleh Mikasa. Dan terakhir, dalam mitologi Nordik, manusia dan dewa yang selamat akan membentuk kembali dunia yang baru. Dan mereka yakin kalau Ragnarok akan terjadi kembali. Karena ya naga Nidhogg, raksasa Surge itu tidak tewas dalam perang Ragnarok. Di ending Attack on Titan, kita melihat ada seorang anak kecil yang menemukan sebuah pohon yang mirip seperti pohon yang ditemukan oleh Ymir. Dan anak kecil tersebut bersama dengan anjingnya terlihat akan masuk ke dalam pohon tersebut. Jadi akankah sejarah Titan akan terulang kembali? Tidak ada yang tahu. Oke, itulah pembahasan kita tentang pengaruh mitologi Nordik di dalam Attack on Titan. Kalau kalian menemukan titik-titik yang lain yang dipengaruhi oleh mitologi, tambahin di kolom komentar. Koreksi juga kalau ada yang salah. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.